Ya, kita lanjutkan ke video yang ketiga. Ini agak cepat saja. Tadi GU memang saya sengaja buat lama supaya paham penarikan ibunya. Sekarang ke pair berikutnya yaitu USD Kanada. Ya, pertama-tama kita lihat weekly. Kita lihat weekly-nya di mana secara trennya masih naik. Oke. Seperti biasa, kita akan mengidentifikasi apakah kenaikannya ini sudah sampai di level bibunya secara weekly. Kita akan analisa bareng-bareng kawan-kawan ya. Ini sekarang kita ingin tahu apakah kenaikannya ini memang seperti DXY tadi yang sudah komplit cycle. Demikian juga GBP USD sudah komplit cycle. Apakah eh, Ilca juga demikian juga. Ini ada sebuah dominan dan ini sudah di broken dan kita lihat, oke, kita lihat sama-sama kalau betul ini membuktikan kalau si market mover itu mengatakan apa dan market lain itu cenderung eh, mengikuti dengan apa yang menjadi karakter si DXY itu sendiri. Oke, di sini kita tahu itu adalah level complete cycle-nya weekly dan di sini adalah level bibunya, level bibu weekly-nya. Langsung saja 261 weekly. Terus di atas ini adalah complete cycle-nya weekly. Oke. Ini menandakan kalau kenaikannya itu sudah tepat, jadi sudah tidak ada utang. Di situ ditandakan kalau market itu sudah mengalami yang namanya complete cycle. Dan terus kita lanjut ke selanjutnya. Sekarang kenaikannya sudah. Sekarang kita bicara ke penurunannya. Yang tadi di sini kita tahu sudah tepat apakah penurunannya itu sudah sampai di level bibu juga. Ini ya, kita langsung bisa menarik itu dari high terakhirnya ini. Oke, kita tarik di sini. Yes, kita tarik di sini dan kita tahu ini adalah level pullback-nya. Kalau dia turun, ini level pullback-nya dan lagi-lagi harga itu tepat ada reaksi di level bibu 161 tentunya dan di sini 261-nya. Di sini 261-nya. Di 161-nya. Weekly down turun. Ini 261-nya. Weekly pullback 2. Oke, di sini weekly pullback 1. Jadi nanti untuk mencari eh, jangkaan market di saat dengan level pullback itu dilihat dari karakternya di saat pembentukan swapnya itu sendiri. Oke kawan-kawan ya, ayo lanjut agak cepat saja. Ini sudah berarti penurunannya setelah market itu complete cycle, dia tepat di level 261-nya, di level pullback-nya, dan market itu diadakan sebuah penolakan di mana level 261 selaras dengan support resisten ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi-lagi kalau memang ini menjadi levelnya
Jadi kita langsung ke opsinya saja. Opsi tindakan kalau naik kemana, kalau turun kemana, kalau memang ini karena ini kategorinya level pullback 1, market itu bisa ke level pullback 2 dari karakter swapnya itu sendiri. Nanti kok tahunya dari mana? Ya dari jurnal ya. Kita itu harus ke jurnal. Tanpa menjurnal kita nggak akan bisa berargumen. Oke, sini kita tahu kita adakan penarikan dan lagi-lagi ini level bibu. Level bibu sangat direspon oleh harga. Terjadi konsolidasi yang luar biasa di level bibu tersebut. Oke, yes. Dan di sini adalah level jangkaannya. Cara bibu di mana kirinya jelas di situ adalah sebuah support resisten. Ini kenaikannya dan di sini adalah level 261-nya. 161-nya weekly naik. Oke, sekarang kita hapus. Setelah kita hapus minimal secara weekly dulu kita tahu kalau market ini sudah reject di sini, posisinya memang ke sana. Di satu sisi ingat ini juga ada sebuah pattern ya kita ngomong kalau kita ngomong dari sebuah ini adalah sebuah flag dan market itu memang respect di level-level tandanya itu. Maka saya tegaskan sini kita tahu persis jangkaannya kalau dia mau lanjut pullback itu potensi ke sini ada. Kenapa kok ada Pak D? Ya karena ini rejeksi di trendan itu dan potensi ke sana itu ada juga karena apa? Potensinya sudah broken resisten, support resisten 33665 ini dan ini kalau bisa menjadi tahanan, ini kan memang ada base di situ untuk melanjutkan perjalanan ke sana. Itu dari segi weekly-nya. Sekarang kita ke daily-nya saja. Oke, kita ke daily-nya kawan-kawan. Ya, ini memang market ini mengatakan ini naik dan turunnya koreksi. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 dan akan ada ABC. Berarti kita secara akan mencari C-nya A, B, C kan gitu kan. Saya ulangi, di sini memang ini trennya dan potensi koreksi. Setelah koreksi itu bisa ke sana dan bisa ke bawah kalau ingin melakukan pullback kedua. Ya udah kita kesampingkan itu dulu. Yang penting kita kunci swing daily-nya di mana uptrend-nya itu dan kita seperti biasa hanya dengan bibu kita cari toleransi koreksinya. Oke, di mana toleransinya? Karena kita itu pedagang yang ulung. Kita mencari level koreksi yang terbawah di mana disitulah harga termurah untuk sebuah pembelian ya gitu kan. Di sini dan perlu diketahui seperti yang sudah sering saya sampaikan kalau sebuah level Bibo adalah level support resisten dan di sini terbukti level koreksi daily-nya ini ya. Ini koreksi daily. Ini koreksi daily itu selaras dengan support asisten. Support asisten yang mana? Yang ini. Iya kan? Sangat banget ini menjadi resisten, menjadi support, menjadi resisten. Kurang apa lagi? Iya kan? Hanya dengan berbekal tarian bibu. Tidak begitu menguras otak. Yang penting kita lakukan journaling dan backtest. Oke? Setelah itu
Market itu kalau memang mau koreksi ke sana, kalau melanjutkan tren ke sana. Makanya kita ingin tangkap dua-duanya, opportunity dua-duanya kita tangkap. Sekarang kita akan asumsikan penurunannya ini. Apakah penurunannya ini seperti biasa, seperti tadi? Yang tadi itu kita adakan penarikan di sini. Sekarang Delhi belum boleh menarik karena ini belum dimatikan ya. Ini belum dibuka. Jadi jangan ditarik dulu. Makanya kalau ingin menarik gimana? Kalau ingin menarik itu kita turunkan TF saja ke H4. Oke, hapus ini. Kita identifikasi apakah penurunannya ini sudah komplit cycle atau belum. Oke, kita identifikasi di sini adalah candle momentum yang ngebreak sebuah apa itu low. Oke, sekarang yes. Ya, coba kita lihat dulu lagi. Oh, di sini, ini kawan-kawan ya, cara saya menariknya ini di sini ada momentum yang dimatikan, ini ada dominan yang dimatikan, karena memang sudah menjadi SOP. Kalau ada dominan itu candle yang lain abaikan. Oke, sekarang secara hampatnya kita mempunyai level ini sepihak menjadi level 261-nya H4 dan ini seperti tadi ini adalah komplit cycle-nya skala H4. Oke, selain itu kita mempunyai level bibunya di sini. Sini ada level bibu. Yes, kita agak tebal saja. Hmm, Ini ada level bibu. Harga sekarang di level bibu dan terbukti, ya kan? Begitu di level bibu harga ada konsolidasi dan di situ menandakan kalau label bibu merupakan label penting di mana bisa diartikan sebagai label support resisten. Oke, ini adalah complete cycle-nya H4. Oke, ini completed cycle-nya H4 di mana atasnya ini adalah level 261-nya H4. Yang di atasnya 161-nya H4. Ingat, begitu harga sampai di level bibu yang sudah saya adjust levelnya, harga tetap melakukan konsolidasi. Oke. Dan di sini secara kita mendapat gambaran kawan-kawan ya. Kalau ini penurunannya ini secara hampatnya ini belum komplit cycle, jadi masih ada harapan harga ke sini. Dan kita asumsikan kalau ini trennya memang turun dalam skala minornya, berarti kenaikannya adalah sebuah apa? Sebuah koreksi. Itu ya, yang penting HTF-nya dipegang dulu. Yang tadi di mana ini juga ada trendline, lagi-lagi ada trendline ya di sini. Dan harga itu sudah ada take di level trendline tersebut. Oke ya, sip. Sekarang dia turun memang potensi kesininya itu masih besar dan mungkin ada sebuah rejeksi itu kita asumsikan kalau dia akan koreksi ke atas untuk melanjutkan perjalanan sebenarnya, maka lagi-lagi kita gunakan si bibu ini untuk menangkap koreksinya. Oke, ini apakah level 161 bibu ini akan menjadi level tambatan dia untuk turun lebih dalam atau sebaliknya? Oke, satu. Pertama, kita melakukan penarikan bibu dulu di sini seperti biasa.
Sip. Ini secara hampat naiknya. Satu, kita mempunyai level Pibo. Kita di sini. Yes. Menjadi ini satu. Kita kasih warna lain supaya nggak bingung. Tuh, duanya di sini. Ini menjadi level 161 koreksinya, kenaikannya atau pullbacknya. Jadi ini mungkin bisa saya notice LPB level pullback satunya 4 dan di sini level pullback LPB duanya 4. Oke, apakah level LPB 1 LPB 2 itu kalau secara retracement itu menjadi level koreksi antara swing high dan swing low ini? Oke, coba nanti kita lakukan penarikan retracement. Ini sangat standar kalau retracement ini. Kita tarik ini dari high ke low-nya. Oke, ingat saya hanya akan memposisikan level-level ini di angka-angka golden ratio di mana ini level 38% sampai level 60 di mana tadi kalau memang mau jual kita tetap di harga tertinggi, kalau mau beli di harga termurah, dan di sini sudah ada cakupan harga tertinggi dan termurahnya kita cakup semua karena ini TF kecil 4. 4 itu kalau Pak D sudah kecil ya. Oke. Itu ini level pullbacknya. Dan sekarang kita baru mencari daya dukungnya secara price action. Kenapa? Ya memang saya orang price action, tapi ingat tanpa itu pun memang ini saya sengaja akan memberikan sesuatu yang lain hanya dengan Pibo. Kenapa tidak? Nah, tapi coba kita buktikan apakah level Pibo itu bersinggungan dengan level PA. Ingat di sini kita mempunyai resisten. Ini untuk flashback saja kawan-kawan ya. Atau menitik beratkan supaya kita memang tidak ada keraguan dengan label ini. Ada break retrace dan di sini betul. Oke. Ini menjadi support asisten penting. Mau nggak mau ini adalah menjadi sebuah base. Oke. Sini. Ini menjadi sebuah base. Nanti di situ kalau memang mau mencari sesuatu yang lebih eh, menekan resiko, kita turunkan TF lagi. Ini adalah merupakan supply. Yes. Dan di atasnya begitu ada break retest dan tervalidasi. Ini ada low-nya juga, ada support-nya juga di sini di mana dia menunjang pembentukan sebuah flag di sini. Oke, coba kawan-kawan ya. Kita perhatikan apakah level-level flag limitnya sebuah flag ring itu selaras dengan Bibu. Ya, semuanya tahu dan ini betul-betul memang selaras dengan Bibu. Nah, sekarang ujung-ujungnya sebenarnya level itu sama. Hanya kita stylenya gimana. Oke, memang ini saya sengaja dan ini membuktikan kalau Pak D itu pakai apapun juga tetap tidak jauh dari level-level sebagai level support dan kuat ataupun level-level price action yang sudah kita pelajari sama-sama. Oke, demikian. Sekarang roadmap-nya gimana Pak D? Ya, kita tahu kalau roadmap-nya nanti kalau naik itu ke atas ini ke weekly target weekly-nya, kalau ke bawah sementara saya hanya ingin berasumsi kalau penurunannya ini masih ingin mengompletkan ini masih punya hutang. Jadi ini target penurunannya di saat dia memang naiknya itu sebuah koreksi.
kenaikannya sebuah koreksi dan akan melanjutkan penurunan, maka kita asumsikan market itu akan ke sini ya. Ini akan ke sini dan ke sini sebagai complete cycle-nya. Demikian juga kita tetap nunggu ke sana di sini. Oke. Di situ ingat, di sini ada trendline kawan-kawan. Di sini ada trendline. Di saat trendline itu di broken, supply itu bisa untuk opportunity mencari entry apa penerusan trennya. Oke, di sono. Ini kira-kira supaya semua paham. Jadi kalau trendline itu di broken, kita akan ambil back ke sana dengan supply itu sebagai level entry-nya. Terus menyikapi ini kalau harga sudah di level koreksi daily. Ingat, satu itu memang koreksi daily, tapi pullback-nya secara ini masih ada potensi ke sana dan di sini akan menjadi sebuah row reversalnya. Ini adalah low in validasinya kalau dia akan turun lebih dalam, maka kita kunci di level-level itu saja. Ingat di saat harga sudah sampai di sini dalam arti complete cycle secara hampat ya. Kalau harga sudah sampai di sini dan menjadi level complete cycle hampat, saya itu akan berpikir di sini bisa menjadi buyer juga bisa menjadi seller. Intinya saya akan melihat reaksi harga itu akan ke sana dan saya juga akan melihat reaksi harga itu akan ke sini. Dan ini sangat beralasan. Oke? Sangat beralasan karena apa? Dari mayornya ini masih toleransi menjadi level apa? Level pullback keduanya. Oke, itu. Tapi kita lebih mementingkan yang trading pendek saja. Mungkin kalau hanya untuk acuan seminggu ini sudah lebih dari cukup. Kita akan tunggu harga itu di sini dan kita akan mencari apa itu opportunity sell di dua level bibu itu. Itu kira-kira. Dan nanti misalkan harga di sini ya, karena ini koreksi daily kawan-kawan ya. Ingat nih saya ingatkan ya lagi, karena ini sebagai level koreksi daily, nanti kita turunkan TF, dan ingat ap- apakah sebuah level itu ditunjang level price action-nya. Ingat di sini ada sebuah resisten dan ini ada break retest, otomatis kita mempunyai ini, kita turunkan TF, kita mencari sesuatu. Oke, kita cukup di sini saja, kita ambil LS-nya nih. Yes, sebagai diamond-nya kawan-kawan, dan diamond itu selaras dengan ini. Oke, itu satu, diamond itu selaras dengan itu, dan ini level ini juga yang selaras dengan support, resisten, dan koreksi weekly-nya. Juga di sini ada level pentingnya juga. Di sini kita ambil, oke. Udah kita cropping saja yang tertinggi, yang terendah untuk gunanya untuk mempersisihkan entry dan untuk menekan sebuah resikonya. Oke, di sini adalah sebuah diamond. Oke, di bawahnya juga ini adalah last diamond. Yes, ya. Ini akan menjadi target cukup di sini saja. Tapi saya sarankan karena ini memang ada resisten kuat yang notabene sebuah key level dan selaras dengan level before retracement-nya koreksi daily dan complete cycle-nya 4. Nanti harga itu kalau di dua level ini ya, kita akan mencari opportunity buy. Gimana caranya? Kalau market itu cenderung membuat high baru seperti ini low dan ini broken, kita baru ambil untuk buy.
untuk B dengan target rundown ini. Dan kalau skenario ini berhasil work, kita akan dapat profit lebih karena begitu ini di broken seperti konteks yang di atas ini ya kawan-kawan ya. Itu ini di broken dan agak harga itu akan ke apa? Ke 261-nya weekly, sebuah kenaikan dari weekly-nya. Ya udah itu aja. Itu saya pertegaskan kalau di sini sengaja Pak D sajikan eh, pakai membuat weekly analisis hanya pakai Pibo saja. Jadi intinya kenapa tidak pakai Pibo dan siapa takut pakai Pibo. Oke, itu aja cukup sekian hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Happy trading. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.